我还未成年呢，干啥都不犯法。哼，好机会。啊！你错了，同学。啊？10 anime di mana karakter utama siswa pindahan yang diremehkan tapi sangat kuat. Kayaknya menarik nih, bakalan sekuat apa ya murid pindahannya nanti? Berikut ini adalah list animenya. Simak Ami dan temuin anime favorit kalian. Musou Shoujo Machiavellianism mengisahkan tentang seorang siswa laki-laki bernama Fudo Nomura. Ia adalah siswa yang sering kali membuat masalah dan karena tindakannya itulah ia dikeluarkan dari sekolah lamanya dan pindah ke sekolah baru. Namun sekolah baru yang ia tuju itu bukanlah sekolah biasa, melainkan sekolah khusus wanita yang baru dibuka menjadi sekolah umum. Oleh karena itu, cuma ada beberapa cowok doang di SMA-nya. By the way, di sekolahan ini gak normal banget loh, dimana cowok harus berdandan layaknya seorang cewek, sedangkan cewek membawa senjata untuk berjaga-jaga. Kira-kira MC yang berdandan itu mau gak ya pakai makeup tebal layaknya seorang wanita? Donghua ini merupakan adaptasi dari manhwa yang cukup terkenal. Tapi kabar baiknya, komik ini diadaptasi menjadi sebuah anime pada 2022 ini. Donghua-nya bercerita tentang seorang bernama Gyoshu dan adiknya. Mereka berdua adalah anak yatim piatu yang miskin. Suatu hari, Gyoshu sedang berjalan untuk pulang, tetapi sayangnya dia malah ketabrak truk. Anehnya di sana, Gyoshu malah baik-baik aja tanpa luka sedikit pun. Ternyata Gyoshu mendapatkan kekuatan yang overpower dan juga immortal. Disinilah awal kisah serial ini dimulai, dimana yang tadinya dunia aman dan damai menjadi dunia yang penuh dengan kekuatan supranatural. Kalau kalian cari anime yang MC overpower lalu diremehkan saat masuk sekolah, mungkin cocok nonton Donghua ini. Di sebelah selatan Jepang, ada sebuah pulau yang hijau subur yang disebut Southern Cross Isle. Suatu malam, Tsunashi Takuto pulang ke pulau asal mendiang ibunya, yaitu di Southern Cross Isles. Dengan kepribadiannya yang ceria dan baik hati, ia mulai bergaul dengan berbagai siswa baru di sekolah dan membangun hubungan baik dengan mereka, termasuk dua temannya yang bernama Wako Agemaki dan Sugata Shindo. Tapi sekolah ini menyembunyikan rahasia yang mendalam. Ada raksasa tidur tersembunyi di bawah tanah yang disebut Saibadis. Di sini, Takuto ingin mengungkap semua rahasia itu. Dan yang bikin aku wah banget saat nonton, di sini Takuto bisa mengendalikan semacam robot raksasa untuk bertarung. Di list pertama ini aku masukin anime yang dimana MC-nya masuk ke dunia otome game. Buat yang gak tahu apa itu otome game, singkatnya sih otome game itu sebuah game berbasis cerita yang sering dimainkan oleh para wanita. Cerita animenya sih seputar keseharian dari Leon di dunia barunya, yaitu dunia otome game. Aku juga gak tahu awal mula dia masuk game kenapa, tapi diliatin kalau si Leon ini main game sampai berhari-hari. Hal ini dia lakuin karena desakan dari adiknya yang nyuruh Leon untuk tamatin game itu secepat mungkin. Dan setelah tamat itulah Leon justru masuk ke dalam dunia otome game yang dia mainin. Menarik banget tuh kan? Orang yang udah namatin game itu malah masuk ke dunia gamenya. Tapi apesnya sih si MC hidup di keluarga miskin yang sering ditindas. Di Mistline
lain, anak-anak hidup tanpa tahu apapun tentang dunia luar. Hidup mereka bagaikan terbelenggu dalam sangkar burung. Setiap hari mereka berjuang untuk menjalankan misi dengan mengendarai robot Frank XX untuk menghadapi raksasa misterius yang dikenal sebagai Kyoryu. Cerita animenya berpusat pada seorang anak laki-laki bernama Hiro atau yang dipanggil kode 016. Pernah dikenal sebagai anak ajaib, namun kini dia telah tertinggalkan karena Hiro sekarang tidak diperlukan lagi keberadaannya karena tidak berbakat. Tapi semua itu berubah setelah pertemuannya dengan Zero Two. Disinilah Hiro kembali menjadi seorang pilot bersama dengan Zero Two. Hachinante Sorewa Nai Desho ini bercerita tentang Shingo Ichinomiya yang bekerja di sebuah perusahaan yang sibuk banget. Pas lagi pusing-pusingnya memikirkan pekerjaan buat besok hari, tiba-tiba rasa letihnya membuat dia langsung tertidur pulas, dan ketika bangun, dia berada pada tubuh anak kecil berusia sekitar 6 tahun. Di saat yang bersamaan, ia menemui fakta bahwa ia adalah seorang anak bungsu dari keluarga bangsawan miskin yang tinggal di pinggir negara. Meskipun memiliki tanah yang luas, ia tidak mempunyai keterampilan administrasi sedikit pun. Meskipun begitu, ia diberkati kemampuan langka, yakni sihir, dan karenanya nanti dia bakalan jadi orang yang sangat berkuasa dan ditakuti oleh banyak orang. Scarlet Nexus menceritakan tentang masa depan, tapi bukan masa depan juga sih. Soalnya latar anime ini tuh di 2020, jadi terserah deh. Intinya masa depan. Di tahun itu, hormon psionik sudah ditemukan oleh manusia. Hormon ini akan memberikan kekuatan kepada manusia. Antagonis di anime ini adalah mutan atau bisa disebut other. Di sini manusia awalnya nggak bisa ngelawan mereka, tapi semenjak ada organisasi Other Suppression Force, semua mudah teratasi. Animenya sendiri bercerita tentang Yuito Sumeragi, salah satu anggota baru OSF yang baru saja datang ke New Himuka untuk melawan para Other dan membongkar misteri dari kekacauan ini. Dalam dunia ini, umat manusia menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Majin yang kalah dalam perang selama 100 tahun, kini harus mencari tempat tinggal baru dan mulai menginvasi dunia manusia. Oleh karena itu, muncullah sebuah organisasi khusus bernama Logicalis milik ALCA yang bertugas melindungi kota dari pihak asing. Logicalis diberikan kemampuan khusus untuk memungkinkan mereka untuk melakukan kontrak dengan dewi dari dunia lain. Ceritanya berfokus pada Tsurugi Yoshichika, seorang remaja yang awalnya memiliki kehidupan damai bersama keluarganya. Tapi suatu hari pertemuannya dengan Dewi Athena mengubah alur hidupnya, di mana Tsurugi diminta untuk bertarung dengan Majin menggunakan kekuatan logik. Mikaku Ninde Shinkouke bercerita tepat pada hari ulang tahun Kobeni yang ke-16. Seorang pemuda bernama Mitsumine Hakuya dan adiknya Mashiro mendadak datang dan tinggal bersama di rumah Yonomori Kobeni. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Hakuya ternyata adalah tunangan Kobeni yang telah dipilih oleh mendiang kakeknya sebelum wafat. Meski tidak punya alasan khusus untuk menolak, Kobeni merasa keberatan karena semua hal penting menyangkut dirinya seolah ditetapkan tanpa melalui persetujuannya. Namun setelah perlahan mengenal Hakuya dan dia teringat kembali pada suatu kejadian di masa lalunya di mana banyak rahasia tentang Hakuya dan dirinya yang nantinya akan terungkap.
kesehatan di Jepang semakin memburuk membuat pemerintah membuka sebuah akademi elit yang mengajarkan para siswanya untuk berlatih keterampilan menjadi seorang detektif. Untuk ceritanya berfokus pada seorang siswa dari Akademi Butte yaitu Toyama Kinji, seorang siswa yang antisosial dan dulunya merupakan pelajar dari divisi assault yang mengajarkan tentang pertempuran. Namun hari-hari Kinji yang normal berakhir setelah ia menjadi target dari seorang pembunuh Butte yang terkenal. Namun ia diselamatkan oleh seorang Butte bernama Arya Holmes Kansaki. Disinilah Arya memutuskan untuk menjadi Kinji sebagai partnernya untuk membuat Kinji berubah menjadi Kinji yang dulu. Dan itulah 10 anime di mana karakter utama siswa pindahan yang diremehkan tapi sangat kuat versi Lolimeindo. Kalau kalian belum nemu animenya di list kali ini, nonton juga ya video Ami lainnya. See ya di video selanjutnya.